welcome back to my channel. Semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke, sebelumnya maaf banget ya kalau misalkan rame banget kayaknya, ada suara lato-lato, terus juga ada suara suara-suara yang tidak mengenakan. Itu mohon maaf banget karena ini anak ngeteknya antara jam 9 atau jam 8, jam 9-an gitulah ya. Dan ini masih rame-ramenya. Dan karena ini cuti, jadi kita menyempatkan waktu untuk tag video tuh. Kan suara lato-lato kan? Emang suara lato-lato ini meresahkan banget. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Walaupun sebenarnya sholat-sholat yang lainnya itu penting ya, sholat 5 waktu seperti zuhur, isya, dan juga maghrib. Lalu sholat-sholat sunnah lainnya, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada keutamaan sendiri-sendiri. Akan tetapi di antara 5 sholat yang wajib, yaitu zuhur, subuh, asar, maghrib, dan isya, ada 2 sholat nih teman-teman, 2 sholat fardu yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan barang siapa yang melaksanakan 2 sholat ini dengan dengan berjamaah dan juga tepat waktu, maka Allah ampuni semua dosanya dan Allah jaga. Masya Allah banget kan teman-teman. Tahu nggak teman-teman, apa sih 2 sholat fardu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya teman-teman, bener banget, 2 sholat yang paling utama daripada 5 sholat fardu yang lainnya adalah sholat subuh dan juga sholat asar. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat atau mengerjakan sholat bardatain, maksudnya kalimat bardatain ini secara lafaz itu 2 sholat yang dingin. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan juga sholat asar, maka dia akan aman, maka dia akan selamat dan akan dimasukkan ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Maksudnya 2 sholat, maksudnya bardatain ini adalah sholat subuh dan juga sholat asar. Masya Allah banget kan teman-teman, yang melakukan sholat subuh dan juga sholat asar tepat waktu nih ya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kenapa sih teman-teman harus sholat subuh dan juga sholat asar? Kenapa nggak sholat-sholat yang lainnya? Kenapa? Karena 2 sholat ini adalah sholat yang sangat berat, ya nggak? Sholat subuh didahului oleh lelapnya kita tertidur teman-teman. Kalau misalkan sholat asar didahului oleh kesibukan kita, kesibukan kerja kita. Logikanya ya teman-teman, ketika kita mau melaksanakan sholat subuh, karena kita tidur nih dengan pulas, walaupun alarm sudah dibunyikan, maksudnya udah diteng tuh ya alarm tepat, dan juga toa masjid itu sudah berkumandang, akan tetapi kita masih enak-enakan tidur di atas kasur kita dan kita tidak menyiapkan untuk sholat subuh, maka aduh, sangat-sangat dirugikan. Maksudnya sangat rugi ya bagi kita untuk meninggalkan sholat subuh, karena disitulah Allah memberikan surga untuknya barang siapa yang melakukan sholat subuh tepat waktu dan juga berjamaah di masjid. Bagi yang laki-laki, calon mantu idaman gak sih? Kayak calon imam banget gak sih? Kayak orang yang bangun sebelum subuh lalu melakukan sholat fajar, sambil menunggu waktu subuh dia berzikir dan melakukan sholat fajar. Kayak Masya Allah banget, dia aja sebegitu berjuangnya gitu tentang sholat subuh, apalagi mempercayai kamu ya. Dan juga yang kedua adalah sholat asar. Karena sholat asar itu kan kita sebelumnya disibukkan oleh pekerjaan, ya nggak sih? Kayak kalau misalkan di pekerjaan lainnya mungkin waktu zuhur itu ada waktu istirahat, ya nggak? Di berbagai instansi, di berbagai perusahaan, dan di berbagai sekolah mungkin waktu zuhur ada waktu istirahatnya, dan kita bisa melaksanakan waktu zuhur dengan tepat waktu. Akan tetapi asar, no, nggak ada teman-teman. Bahkan banyak sekali yang rela meninggalkan sholat asar demi menyelesaikan tugasnya, padahal kan nggak ada waktu 5 menit
aja ya untuk melakukan sholat asar kayak gitu teman-teman. Bahkan udah azan berkumandang masih mengerjakan tugas, masih melakukan aktivitas duniawi dan lain sebagainya. Padahal teman-teman, waktu asar adalah dimana waktu malaikat turun untuk berganti, maksudnya berganti shift dengan malaikat lainnya dan melaporkan apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Maksudnya walaupun gitu malaikat juga ada sip-sipannya ya teman-teman, ada waktu kerjanya, nggak cuma manusia aja, tetapi Allah memberikan tugas juga kepada malaikat untuk bekerja menjaga nih siapa sih yang sholat subuh tepat waktu dan siapa sih yang sholat asar tepat waktu, karena di dua waktu itu manusia banyak yang lalai. Nauzubillahi min zalik. Iya nggak sih teman-teman, nggak semua orang, nggak semua manusia yang ada di dunia ini bisa melakukan sholat subuh dan juga sholat asar dengan tepat waktu. Karena saking beratnya dua sholat ini, maka Allah melipat gandakan pahala ketika orang itu melakukan sholat subuh dan juga sholat asar secara berjamaah dan juga tepat waktu. Ya nggak semua orang bisa bangun, bisa meluangkan waktunya untuk bangun dari kasurnya yang sangat empuk, dari pulau kapuknya itu ya yang sangat empuk, dan juga nggak semua orang bisa meninggalkan pekerjaannya, bisa meninggalkan urusan duniawinya hanya untuk 5 menit doang melakukan sholat asyar. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman di sini semua bisa melakukan sholat subuh dan juga sholat asar secara berjamaah dan juga secara, mungkin kalau misalkan bagi cewek gitu ya, itu bisa di rumah, dan bisa juga kalau misalkan lagi di dalam perjalanan carilah masjid atau apa gitu, atau di tempat ngajarnya atau di tempat kerjanya sendiri, di tempat perusahaannya sendiri kan biasanya dikhususkan untuk ada tuh tempat untuk sholat. Bisa lah ya izin sebentar, ibu bapak saya izin sebentar ya untuk melakukan sholat. Itu kan biasanya nggak apa-apa ya, masya Allah. Kalau misalkan kalian kerja lalu di tempat kerjaan itu kalian tidak bisa melakukan sholat, maka lebih baik tinggalin aja teman-teman, daripada kalian durhaka, daripada kalian masuk neraka. Ya nggak sih, lebih baik ya udah tinggalin aja pekerjaan itu. Allah maha kaya teman-teman, nggak usah takut untuk nggak usah takut untuk nggak dapat rezeki, karena Allah maha kaya, karena Allah maha pemberi, dan Allah juga maha memiliki segalanya baik di dunia maupun di akhirat. Di alam semesta ini Allah yang menciptakan teman-teman. Ada satu lagi nih teman-teman, hadis riwayat Abi Juhair bin Amarah, bahwasannya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, tidak akan masuk neraka orang yang menjaga sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan juga sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang ana bawakan di video ini, atau yang ana bacakan lah ya di video ini semua hadis sahih teman-teman, karena ana rujukannya dari kitab Riyadhus Shalihin yang bab keutamaan sholat subuh dan juga sholat asar, halaman 662. Kalian bisa cari e-booknya, atau kalau misalkan kalian bisa ada nih kitab Riyadhus Shalihinnya, kalian bisa ngeliat. Dan juga kalau misalkan kalian punya buku bahasa Arabnya, itu kalian bisa buka di babnya, karena biasanya setiap kitab itu berbeda-beda halamannya ya teman-teman. Dan ada salah satu, ini hari Senin loh, kenapa harus ada nukang sih? Ada tukang, tadi ada percikan air dari tetangga, karena kamar anak kan di atas gitu ya, dan rumah tetangga ada tuh di bawah kayak gitu teman-teman. Dan emang karena bagian kamar anak itu di belakang, jadi kayak di bawahnya itu langsung kamar mandi punya tetangga. Jadi kayak kalau ada percikan air, ada suara berantem dan lain sebagainya, itu kayak kedengeran banget. Kayak ya udah, kita harus sabar-sabar, karena kita harus hidup bertetangga tuh ya harus banyak-banyak sabar gitu. Nggak bisa kita kan kayak kalau mau sendiri hidup aja lu di hutan gitu. 2000 years later. Oke teman-teman, lanjut ke ceritanya ya. Udah nggak usah dipikirin deh masalah tetangga itulah ya. Jadi ada salah satu sahabat Nabi
yang berjalan dengan Hajjaj. Jadi Hajjaj ini seorang pemimpin yang sangat berani teman-teman. Saking beraninya dia nggak takut sama orang. Jadi istilah kata kalau misalkan dia disenggol, wih gue bacok lu gitu teman-teman. Kalau misalkan ada yang berurusan sama dia, aneh bunuh gitu teman-teman, kata si Hajjaj ini. Bahkan kalau nggak salah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, itu ada seseorang yang menurut Anas bin Malik ini dia tidak salah. Akan tetapi kalau misalkan si Anas ini, maksudnya Sayyidina Anas ini berkata jangan bunuh orang itu, malah nanti Sayyidina Anas bin Maliknya ini yang dibunuh oleh si Hajjaj gitu teman-teman. Karena sampai para mufti-mufti itu mengeluarkan fatwa bahwasanya pembunuhan karena saking gak ada yang berani sama si Hajjaj ini. Bahkan Anas bin Malik aja, Sayyidina Anas bin Malik itu takut mengeluarkan perkataan yang kalau misalkan orang ini emang beneran gak salah, tapi karena Anas bin Malik bilang kalau misalkan aneh bilang jangan dibunuh, nanti aneh yang kena bunuh gitu teman-teman. Saking Anas bin Malik ini maksudnya gimana nih cara mengeluarkan atau cara jalan keluarnya untuk orang ini supaya nggak dibunuh gitu teman-teman. Lalu teman-teman, karena saking cerdasnya Anas bin Malik, tanpa babi bu bebo, Anas bin Malik menanyakan nih kepada si korban yang mau dibunuh oleh si Hajjaj ini. Karena kan Hajjaj minta dulu nih ya persetujuan sama Sayyidina Anas bin Malik ini. Lalu dengan cerdasnya Anas bin Malik nanya nih ke sahabat itu, ya sahabat atau ya fulan, apakah kamu mengerjakan sholat subuh tadi? Atau kamu tadi tuh ngerjain sholat subuh nggak gitu ya bahasanya, kamu tadi ngerjain sholat subuh nggak? Lalu dijawab nih oleh sahabat itu yang mau kena bunuh nih sama si Hajjaj. Kata sahabat itu, saya mengerjakan sholat subuh berjamaah wahai sayyidi, wahai syekh, dan lain sebagainya. Lalu Anas bin Malik ini, Sayyidina Anas bin Malik ini berkata kepada si Hajjaj, wahai Hajjaj, saya tidak berani menentukan hukuman untuk orang yang telah melakukan sholat subuh, dikarenakan Allah langsung yang menjaganya. Ih, Masya Allah banget kan. Itu bahkan si Hajjaj ini, karena kan dia orangnya pemberani tadi ya teman-teman, karena saking beraninya dia, bahkan dia aja takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu tidak jadi dibunuh teman-teman. Ih, Masya Allah banget kan, karena beliau telah melakukan sholat subuh berjamaah. Tuh, karena sholat subuh berjamaah itu urusannya udah langsung sama Allah. Karena udah langsung Allah yang ngejaga teman-teman, gak usah pakai bodyguard lagi, Allah langsung yang jaga. Maka orang tuh selamat karena tadi sudah melakukan sholat subuh. Masya Allah kan. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah tergerak belum untuk meluangkan waktunya bangun dari kasur untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid? Dan juga untuk yang cewek melakukan sholat subuh sendiri tuh ya nggak perlu juga ke masjid. Maksudnya sholat subuh tepat waktu itu saja sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang cewek atau perempuan itu nggak perlu juga harus sholat subuh ke masjid. Kalau misalkan kalian bisa sholat subuh di masjid, ih Masya Allah banget. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah yuk bangkit kaum rubahan, luangkan waktunya untuk ambil air wudhu untuk mempersiapkan sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Dan karena itu juga sudah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu hadis lagi nih teman-teman, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat secara terus menerus berganti-gantian, tidak ada hentinya. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk naik dan juga turun. Ada malaikat yang diperintahkan untuk sip-sipan gitu, malaikat pagi dan juga malaikat sore, untuk ditempatkan di tempat-tempat sholat ya, seperti masjid dan lain sebagainya. Pokoknya ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat sholat. Apa sih gunanya malaikat itu? Jadi ketika malaikat itu sholat, jadi ketika orang-orang itu sholat, maka malaikat nih catat nih, wih ini siapa aja nih yang datang ke masjid nih, Bella, wih Masya Allah gitu kan. Terus ya kan Makona, Ija, Bambang, dan lain sebagainya. itu maka dicatat. Nah ketika orang-orang atau manusia itu melakukan sholat, Allahu Akbar, maka malaikat itu naik ke atas, lalu bergantian lagi teman-teman dengan malaikat yang lainnya. Kan malaikat yang atas itu, maksudnya yang naik ke atas, menyerahkan laporannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Allah yang dilakukan Bella ketika
hari ini dia melakukan sholat subuh berjamaah, Masya Allah, sholat asar berjamaah, Masya Allah, amin amin, gitu kan. Dan juga Bella kegiatannya pagi ini adalah ini dan itu. Tuh, jadi gitu teman-teman, malaikat itu ketika waktu subuh dan juga waktu asar bergantian. Jadi gak cuman manusia aja ya yang bersip-sipan, yang punya kerjaan, malaikat juga punya kerjaan. Itulah kenapa Allah menciptakan malaikat. Padahal kan Allah sebenarnya maha tahu, Allah maha melihat. Tapi kenapa sih Allah menciptakan malaikat? Ya karena itu salah satu bentuk kekuasaannya. Allah bisa saja melihat secara langsung nih apa yang Bella lakukan. Misalkan si Bella pagi-pagi itu udah membuat video itu dia. Nah, Allah sebenarnya tahu kan, tetapi Allah masih menciptakan malaikat agar malaikat ini mempunyai tugas, karena tugas-tugas dari Allah yang diberikan kepada malaikat itu adalah sebuah ibadah malaikat kepada Allah. Maksudnya berbentuk ibadah malaikat kepada Allah. Kan kalau kita ibadahnya ya sholat 5 waktu dan sebagainya. Akan tetapi kalau misalkan malaikat itu berupa tugas-tugas, itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah yang menjadi amal ibadah mereka. Masya Allah banget kan teman-teman. Beda ya, Allah bertanya kepada malaikat, Allah bertanya kepada hambanya, beda sama pertanyaan kita kepada guru gitu teman-teman. Jadi jangan disamain kayak yadullah fauqa aidihim, nggak sama tuh. Kita mikir, tangan Allah ini gimana, nggak sama gitu ya teman-teman. Tangan Allah besar dan lain sebagainya, enggak. Karena tapi yadullah fauqa aidihim, itu sama aja kayak Allah itu memiliki semua yang ada di bumi dan ada di langit. Tidak ada kekuasaan yang bisa membandingi kekuasaannya Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang terkuat di bumi? Tidak ada yang kuat melebihi kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Maka kata Allah, maksudnya Allah berfirman ya kepada malaikat, "Hei malaikat, bagaimana kamu ketika meninggalkan, atau bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan?" Lalu malaikat ini berkata ya teman-teman kepada Allah, maksudnya melaporkan apa yang dia kerjakan gitu, karena termasuk ibadah juga. Kata Allah, kata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya malaikat itu memberikan tugas-tugas mereka untuk menyempurnakan ibadah-ibadah mereka. Masya Allah banget kan. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat, maksudnya berbicara kepada malaikat, "Hei malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka?" Maka malaikat berkata, "Ketika aku meninggalkan mereka, mereka sedang mengerjakan sholat. Dan ketika aku datang, mereka juga sedang mengerjakan sholat." Masya Allah banget kan. Jadi ketika kita sholat, itu malaikat berganti sip tuh teman-teman. Keistimewaannya kenapa kita nggak bisa ngelihat? Mungkin kalau misalkan kita bisa ngelihat malaikat, semuanya ditinggalin. Gak bakal ada yang berani mungkin ya untuk ninggalin sholat asar dan juga sholat subuh gitu teman-teman. Kalau misalkan ini udah ditunggu tuh sama malaikat di depan masjid, siapa nih yang gak sholat gitu kan, Bambang nih tidur aja nih, gak sholat nih, dia si Samsulin sama si Bambang gitu. Nah kan, Masya Allah ini si Bella gitu kan sholat. Terus juga Masya Allah ini si Markona juga sholat gitu kan, Masya Allah banget gitu ya, dicatat oleh Allah. Karena waktu asar itu waktu setorannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga waktu subuh. Dan ada salah satu kisah lagi yang dimana ada seorang pemuda nih yang telah melakukan zina. Lalu ketika dia melakukan zina itu, dia udah sadar, maksudnya udah melakukan zina, dia bertobat nih kepada Allah. Dia menyesal ketika melakukan zina itu, maksudnya sudah melakukan zina itu dia menyesal, dan dia cepat-cepat mandi, dia ambil wudhu, lalu pergi ke Masjid Nabawi, yang dimana di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu telah melakukan sholat, misalkan sholatnya udah selesai, pemuda itu datang kepada Nabi, bersimpuh kepada Nabi, memeluk badan Nabi, dan juga berkata, "Celaka ya Allah, aku celaka ya Rasulullah, aku celaka." Lantas Nabi Muhammad SAW merasa bingung teman-teman. "Wahai sahabatku, mengapa kamu merasa celaka? Kenapa kamu menangis?" kata Rasulullah. Maka pemuda itu berkata nih kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar.
Padahal kan Rasulullah SAW itu tidak suka ya orang yang melakukan zina, karena zina itu termasuk dosa yang sangat besar. Lalu Rasulullah ini sangat marah kepada pemuda itu dan mengatakan, celakalah kamu, bahwasannya kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka, teman-teman. Lalu pemuda itu akhirnya pulang karena sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwasanya pemuda itu akan masuk neraka dan dia juga sudah menyesal. Lalu tidak lama datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maksudnya membisikkan kepada Nabi Muhammad nih, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan ilham ya, bukan wahyu, maksudnya berkata dulu telah datang ilham, lalu kemudian datanglah wahyu berupa ayat. Lalu teman-teman, Rasulullah SAW itu mencari pemuda itu lagi dan memanggilnya, sini. Apakah kamu tadi sudah melakukan sholat asar? Sudah ya Rasulullah. Apakah tadi kamu melakukan sholat asar berjamaah bersama kami? Iya ya Rasulullah. Apakah di saat pertama? Iya ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, aku telah melakukan sholat asar berjamaah bersamamu dan bersama para sahabat lainnya. Lalu Rasulullah SAW itu senyum dan juga berkata kepada pemuda itu, wahai pemuda, berbahagialah kamu, Allah telah mengampuni dosamu karena kamu telah melakukan sholat asar secara berjamaah. Masya Allah banget kan tuh, pemuda itu sudah berzina, Allah tahu pemuda itu berzina dan akan dimasukkan ke neraka, akan tetapi karena beliau melakukan sholat asar tepat waktu, bisa paling depan dan juga berjamaah, maka Allah ampuni dosa-dosanya beliau, dosa-dosa pemuda itu, walaupun dosanya segede gunung dan juga seisinya, maka Allah ampuni karena beliau telah melakukan sholat asar secara berjamaah. Itu baru sholat asar aja lah teman-teman, belum sholat subuh yang masih keutamaannya itu lebih besar daripada sholat asar. Masya Allah banget kan. Jadi teman-teman ya, jangan pernah ninggalin sholat subuh dan juga sholat asar. Tentunya juga jangan meninggali sholat-sholat yang lainnya, walaupun kalian udah tahu nih keutamaan dari sholat subuh dan juga sholat asar, udah deh nggak usah melakukan sholat isya, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat-sholat yang lainnya. Enggak teman-teman, kita tetap melakukan sholat-sholat yang lainnya, kan, tetapi diusahakan, Allahu Akbar, lato-lato ya. Oke, lanjut lagi. Tapi tetap diusahakan untuk melakukan sholat subuh dan juga sholat asar tepat waktu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video penjelasan dari Ana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ini karena waktunya udah semakin siang, udah semakin rame nih ya di kampung. Coba dengerin. Tuh, ada yang nyanyi. Ya enggak sih? Bocil itu guys, nyanyi, ih abang jahat, aku tuh cinta berat gitu, kata si bocil. Tadi kan ada yang main lato-lato, terus ada suara apa lagi gitu, sekarang semakin bising. Oke, ada waktu ngambilnya siang gitu, kalau malam sama aja berisik juga gitu. Kayaknya kita harus beli pengedap suara gitu ya, biarin suara-suara yang dari luar tuh tidak masuk gitu. Sudah, nggak apa-apa, yang penting videonya udah ketek, semoga nggak mengganggu konsentrasi kalian ketika mendengarkan ya teman-teman. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah, kalian bisa komen langsung atau DM Instagram Ana, atau menghubungi Ana langsung ya lewat email dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian mau minta nih, coba sih bahas ini, Ukti, coba deh komen di bawah. Oke teman-teman, see you next time, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat subuh dan juga salat asar. Dah.